dengar dulu, dilihat dulu. Oke. Iya. Nah, sekarang coba diingat-ingat dulu. Tadi apa sih isinya? Ada yang mau coba nggak? Bacanya baru setengah nih Pak Furkan. Iya, Oh, bacanya baru setengah. bacanya. Saya Pak. Oke, ada yang udah. Nanti bisa baca lagi. Oke, silakan. Siapa tadi? Saya Afi. Afi, ya, silakan Ya. Afi. Jadi ada seorang anak laki-laki namanya Ali. Dia itu putra dari seorang nelayan yang miskin. Pada suatu sore ketika ia hendak pergi ke rumah, ia melihat seorang lelaki tua yang sakit keras. Lalu ia membantu lelaki tersebut untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Lalu setelah itu lelaki tua itu bertanya alamat rumahnya Ali. Tapi karena Ali malu, dia jawab kalau ayahnya itu namanya Mustafa dan dia seorang guru. Nah, beberapa hari kemudian si lelaki tua ini meninggal dan menitipkan wasiat, menitipkan uang untuk Mustafa, Mustafa guru lokal di situ. Namun karena Ali berbohong, dia tidak mendapatkan uang tersebut. Oke. Wah, itu cukup detail ya. Ini punya photographic memory mungkin. Iya, cukup detail dan cukup cepat. Nah, menarik ya. Kenapa sih ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa sih? Kok saya minta coba baca, kemudian coba ceritakan kembali. Tujuannya apa tuh? Gimana? Karena di beberapa situasi menerjemahkan itu apa ya? Maksudnya kita menceritakan kembali begitu. Harus fleksibel karena perbedaan struktur di bahasa sumber dengan bahasa sastra itu kalau misalkan kita terlalu saklek gitu, malah di bahasa sastranya kedengaran aneh gitu. Aneh, ya. Oke, betul. Salah satunya itu. Ada lagi yang lain? Kecepatan menerjemahkan? Nggak terlalu sih kalau kecepatan menerjemahkan ya. Ya, tapi bisa juga sih. Bisa seberapa cepat kita menerjemahkan, seberapa cepat kita baca, ya. Tapi intinya bukan itu. Lebih ke yang pertama tadi, ya. Bahwa kita ketika menerjemahkan itu jangan terpaku dengan kata-kata yang ada di situ. Ya. Maksudnya jangan terpaku dengan kata-kata yang ada apa? Jangan kita sambil baca sambil menerjemahkan. Ya. Jadi baru baca satu kalimat, langsung diterjemahin kalimatnya. Kalimat berikutnya terjemahin lagi. Kalimat berikutnya terjemahin lagi. Jangan. Kita baca dulu teksnya supaya kita paham. Paham apa? Ya kalau misalnya ini teks sastra seperti ini, kita paham tokoh-tokohnya, kita paham latarnya, ya, konteksnya, pesan yang mau disampaikan apa. Itu harus tersampaikan. Jangan sampai pesannya nggak nyampe. Karena apa? Kita sibuk menerjemahkan kalimat per kalimat. Nah ini kalau teman-teman pakai Cat Tools, untuk penerjemahan sastra seperti ini Cat Tools kurang tepat. Kenapa? Karena kalau pakai Cat Tools nanti akan dipecah segmennya per kalimat. Nah terjemahannya nanti jadi kaku. Makanya cocoknya buat terjemahan hukum, terjemahan teks-teks yang kayak manual, ya, yang kata-katanya itu doang, itu bisa. Nah ini ya, oke, ini kita lewatin aja ya. Tadi udah dijelaskan dengan baik. Nah, ini dari teks sumber ini saya kasih contoh. Nggak ada ya. Saya lupa masukin ya teks sasarannya.
Ya benar nih. Atau kalau teman-teman deh menerjemahkan, kira-kira akan jadi bagaimana? Ada yang punya saran? Saya masukin nanti ke sini terjemahannya. Silakan, boleh nih ya sambil dibaca. Ada yang mau coba nggak? Dibacain, nanti saya ketikkan di sini. Atau kalau mau di chat juga boleh. Masukkan ke chat. Terjemahannya bisa juga. Saya boleh coba lagi. Boleh, silakan. Pada suatu hari ada seorang anak laki-laki bernama Ali. Lalu? Ia adalah Ini koma apa titik nih? koma. Koma. Ia adalah seorang anak dari nelayan miskin. Titik. Ketika ia hendak pulang ke rumah di suatu sore, ia melihat seorang lelaki tua tertidur di samping jalanan. Terlihat seperti terlihat sakit keras. Terlihat sakit keras. Iya. Okay. Titik. Karena anak itu baik, anak itu baik. Ya. Ia menolong lelaki tua tersebut untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Titik. Lelaki tua itu berterima kasih kepada anak laki-laki tersebut dan bertanya nama dan di mana ia tinggal. Lalu? Karena anak lelaki itu malu untuk mengakui bahwa ayahnya adalah seorang nelayan miskin. Mengakui bahwa ayahnya. Bahwa ayahnya anak. Iya. Ayahnya. Lalu? Ia menjawab, nama ayah saya adalah Mustafa. Dan ia adalah seorang guru. Titik. Beberapa hari kemudian, lelaki tua tersebut meninggal di rumah sakit. Dan ia meninggalkan seluruh uangnya. Dan ia meninggalkan seluruh uangnya untuk Mustafa, seorang guru yang anaknya membantu saya ketika saya membutuhkan bantuan. Titik. Tentu saja karena Ali berbohong, dia tidak mendapat uang dari lelaki tua tersebut sepeser pun. Iya. Gimana nih? Ada komentar nggak dari yang lain? Atau ada yang mau diperubah nggak kira-kira?
Saya boleh ngasih komentar sedikit nggak yang soal satu kalimat di ininya translate. Boleh silakan, Priska. Untuk yang di itu sih yang tertidur, menurut saya itu bukan tertidur tapi lebih ke terbaring. Oh, bukan tertidur tapi tapi terbaring. terbaring, ya, lying. Oke. Boleh kita read. Terus mendapat, yang kalimat terakhir itu bukan mendapat tapi harusnya tidak menerima, karena receive kan di sini artinya menerima. Oh, receive artinya menerima. Apakah harus receive artinya menerima? Ya enggak, tapi dalam konteks ini menurut saya lebih cocok untuk menerima. Oke. Itu aja. Itu aja. Terima kasih. Yang lainnya? Sama-sama. Saya mau koreksi yang bagian nama saya Mustafa dan ayah saya seorang guru, bukan nama ayah saya Mustafa. Nah, nama saya Mustafa. Dan ayah saya seorang guru. Kita pakai adalah atau enggak? Nama saya Mustafa. Oh, Mustafa aja. Ya, lebih oke lah ya. Dan ayah saya seorang guru. Ayah saya seorang guru. Ya. Ya, betul. Nah, itu tadi errornya termasuk fatal ya, major error itu, kesalahan yang fatal. Kenapa? Salah nama tokoh. Ya. Kok bisa sih? Nah, kenapa bisa? Padahal udah baca nih Mustafa, kenapa jadi Ali? Karena tadi di atas kita baca namanya Ali. Jadi kita berasumsi. Nah, itu perlu juga diperhatikan. Ada lagi nggak yang mau diubah? Sambil saya ngambil charger nih. Pak Furhan, untuk lelaki tua tuh kok kayaknya agak kaku nggak sih? Agak kaku lelaki tua. Harusnya apa dong? Pria tua. Pria tua. Oke, jadi apakah pria dan lelaki artinya berbeda? Ya, kayaknya lelaki lebih itu ke konteks. ya. Lebih ke konteks. Iya, itu sih kayaknya. Pria dan wanita. Semuanya kita ganti jadi pria tua nih. Orang tua, ya. Pria tua gitu. atau orang tua? Tapi kan kalau orang tua tuh nggak tahu perempuan atau laki ya, masalahnya bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, ya. Tapi haruskah kita tahu di sini gendernya dia perempuan atau laki-laki? Ya karena old man kan. Nah, tuh, karena old man ya di sini kita ketahui, jadi ya kita harus tahu juga. Ya, jadi memang pria tua, oke, karena kesannya jadi lebih sopan gitu ya. Sense-nya ada lebih sopan. Walaupun pria lelaki ya sama. Tetapi ingat ada yang namanya perluasan makna, penyempitan makna. Nah, di sini ada penyempitan makna. Ketika kita menggunakan pria, kesannya lebih sopan, lebih hormat dibandingkan lelaki. Laki-laki itu kayaknya lebih buat anak, kan nggak pernah kita bilang ada anak pria. Meskipun kalau ditanya jenis kelamin pria atau wanita gitu kan. Tapi anak pria jarang banget bisa anak laki-laki. Jadi keterbiasaan bahasa di masyarakat itu juga penting memang untuk kita perhatikan. Oke, ada lagi yang mau diubah? Yang kalimat itu apa tanda petik yang terakhir itu? Mustafa, anak guru setempat. Anak. Iya, kan itu apa? A local teacher's son. Oh iya, kan Mustafa nama anaknya ya, bukan nama bapaknya ya. Betul. Anak guru setempat yang membantu saya ketika saya membutuhkan. Oke, nah itu juga termasuk fatal errornya karena jadi berubah ceritanya. Tokohnya berubah. Oke. Ada lagi? Nah, ini menarik ya. Kok teman-teman perhatiin nggak ketika sebelumnya saya gelapin layarnya, ceritanya Afi, dengan ketika Afi menerjemahkan, lebih enak yang mana flow-nya? Ada yang memperhatikan nggak?
alur ceritanya lebih enak yang mana? Enak yang waktu cerita pertama ya. Ada Yang enak yang lisan. waktu cerita pertama. Iya. Oke. Ya. Apa sih kira-kira kok lebih enak yang cerita pertama? Lebih mengalir. Gimana? Kayak lebih mengalir begitu. Lebih apa? Lebih mengalir. Lebih mengalir. Ya. Apa yang menyebabkan lebih mengalir kira-kira? Mungkin juga yang lebih difokuskan adalah pesan yang ingin disampaikan dari cerita. Oke. Daripada harus mengartikan satu persatu dari kata atau kalimat ya. Oke, bisa. Itu juga ya. Jadi bukan kalimat per kalimat, benar. Jadi istilahnya ya kayak kita ngegosip gitu kan. Tahu nggak? Tadi ya. Itu kan kita dengernya apa, kita interpretasiin, kita ceritain lagi pakai gaya kita kan. Nah, itu kan gaya bercerita seperti itu. Itu sebabnya kenapa tadi saya lakukan, kita bandingkan nih, ketika kita baca, lalu kita sampaikan, kita akan lebih fokus ke pesannya. Tapi ketika kita mencoba menerjemahkannya sambil baca, nah ini yang terjadi. Gaya bahasanya jadi kaku, jadi kalimat per kalimat, jadi nggak luas. Ya. Meskipun yang pertama Afi tidak menyebutkan nama-namanya ya, cuma ada seorang anak ketemu sama orang yang terbaring di pinggir jalan. Tapi lebih dapat kita feel-nya. Nah, jadi inilah usahakan sebisa mungkin ketika kita menerjemahkan jangan terlalu terpaku dengan kalimat per kalimatnya. Pertama itu. Jadi ini seharusnya bisa lebih cair lagi. Misalnya bagaimana? Ini oke, misalnya kok jadi mana tadi? Oke. Pencet ya. Misalnya nih, kita bisa buat juga bagaimana? Bahasanya dibuat lebih sederhana. Ya. Pada suatu hari ada seorang anak laki-laki, misalnya ada seorang anak nelayan miskin bernama Ali. Ya, nggak perlu anak laki-laki, meskipun di situ a boy. Kenapa? Karena di konteks Indonesia kita tahu nama Ali laki-laki. Ya, konteksnya Ali biasanya laki-laki. Gitu. Jadi nggak perlu anak laki-laki juga nggak apa-apa. Mau pakai boleh juga ya. Ini preferensial namanya. Mau pakai anak laki-laki silakan. Ya, tapi bawah-bawahnya nggak perlu. Ini pakai anak itu kenapa? Karena referensinya masih sama. Tapi kalau anak laki-laki kita nggak bisa langsung pakai nelayan. Kalau pakai anak laki-laki dari nelayan miskin bernama Ali. Ya, ketika ia hendak pulang, nah pulang udah pasti ke rumah. Bahasa Inggrisnya memang going home. Kenapa? Karena going belum tentu going home. Kalau bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia namanya pulang ke rumah. Nggak bisa kita bilang gue pulang ke kantor. Bahasa Inggris bisa. Going work. Going to office. Going to school. Tapi kalau bahasa Indonesia, pulang udah pasti ke rumah. Ketika ia hendak pulang, ya, di suatu sore, kita bisa ganti di depan, di suatu sore. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia lebih enak nih kalau kita gunakan seperti ini. Kemudian ini biar lebih luas lagi, nggak kebanyakan koma, ini bisa kita pindahkan ke belakang.
Suatu sore ia melihat seorang pria tua terbaring. Nah, terbaring lemah misalnya. Ya, terbaring lemah aja kan kita nggak terlalu penting di sini terlihat sakit kerasnya ini. Tapi terbaring lemah itu kan udah kelihatan kayak dia kesakitan di samping jalanan. Di suatu sore, ia melihat seorang pria tua terbaring lemah di samping jalanan. Hendak pulang. Karena iya, jadi nggak perlu anak itu. Iyanya aja. Karena ia anak yang baik, nggak perlu pakai karena ya. The boy was very kind and he helped the old man to the nearest hospital. Di sini kita bisa karenanya bisa kita ganti yang lain. Sebagai anak yang baik, ia menolong pria tua tersebut ke rumah sakit, ya, atau jangan menolong deh, ia memapah. Lebih dapat kesannya ya, bukan cuma menolong tapi memapah, jadi dibawa gitu. Kita lebih dapat visual imagery-nya ke rumah sakit terdekat. Pria tua itu berterima kasih kepadanya, karena anak laki-lakinya kan tidak disebutin. Jadi nggak perlu diulang-ulang terus. Dan menanyakan nama dan alamatnya. Nggak perlu di mana ia tinggal. Kenapa? Lebih ringkas. Kenapa sih dibuat lebih ringkas? Kira-kira ini pembacanya siapa sih cerita ini? Anak-anak ya. Anak-anak apa anak kecil? Iya, 8 sampai 12, 10 lah gitu. Anak yang udah mau remaja ya kayaknya ya. Artinya apa? Kita harus pikirkan juga bahasanya jangan terlalu panjang-panjang, tapi nggak terlalu pendek kayak bacaan buat anak TK. Ya ini kan kira-kira anak-anak SMP atau SD kelas 5, kelas 6 lah. Kosakatanya udah mulai ada gitu. Artinya kita mulai mikirin juga target kita siapa. Jadi gaya bahasanya gimana? Jangan gaya bahasanya gaya bahasa kita, gaya bahasa orang dewasa. Nah di sini kenapa kemarin Bu Yayu bilang jangan berpikir bahwa terjemahan buku anak itu mudah. Kenapa? Kita harus banyak yang dipikirkan. Sama kalau di subtitling ya, kalau teman-teman ngambil subtitling, teman-teman bikin subtitle. Tapi subtitlenya buat film anak. Ya, itu akan lebih pusing lagi mikirnya. Kenapa? Karena kalau film anak itu keterbacaannya harus 15 karakter per detik. Kalau kita subtitle pakai ukurannya seperti itu. Sementara orang dewasa bisa sampai 25 karakter per detik. Anak cuma 15 karakter per detik. Artinya apa? Kalau ada kalimat yang cepat diujarkan, kita harus mikir bagaimana diterjemahinnya supaya cukup anak itu baca 15 karakter per detik. Nah ini sama, dalam teks sastra juga sama. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Nanti kalau ngedit ini kelamaan, nggak banyak yang bisa kita dapat. Oke, nah ini tahapan penerjemahan. Pertama apa? Memahami pragmatika teks. Caranya gimana tadi? Baca dulu. Jadi biasakan apapun teksnya, usahakan baca dulu, sempatkan waktu untuk membaca. Nah ini ditambahkan juga berarti kalau teman-teman ngambil proyek penerjemahan, apalagi teksnya bukan teks yang familiar, ya bukan teks yang biasa diterjemahkan, harus dipikirkan. Saya harus nyempatin untuk baca.
untuk saya bisa dapatkan ini apa sih yang mau diterjemahkan. Apa sih ini teksnya tentang apa gitu ya. Lalu memahami pesanan terjemahan. Ya tadi, siapa pemesannya? Untuk apa? Pembacaan disasar, diterbitkan atau tidak? Ada bahasa-bahasa yang harus digunakan nggak? Ada pedomannya nggak? Ya, kenapa? Penting. Pentingnya apa? Ya contoh, ada kata file. File ini mau diterjemahkan jadi berkas atau tetap tulisannya file. Atau mau file. Ada di KBBI itu, FAIL. Nanti coba kita cek lagi ya, ada atau enggak ya. Kalau nggak salah, kata istri saya udah geleng-geleng tuh di sebelah. Nggak ada. Ya. Ya udah, nanti kita bisa cek. Jadi jangan lupa ya, paduan kita adalah KBBI. Ada atau enggak? Kalau enggak ada, berarti ya harus dimiringkan. Ya kalau bisa dimiringkan ya dimiringkan, karena itu istilah asing kalau kita pakai file. Karena ada klien yang supaya nggak kaku gitu ya, saya pas dibaca berkas. Apalagi teksnya adalah teks bidang IT. Pakai istilah berkas itu aneh kayaknya. Ya, itu kita harus tahu. Atau saya pernah menerjemahkan manual untuk LRT. Yang baca siapa itu? Yang baca nanti adalah masinis dan teknisi. Di situ saya benar-benar harus nanya bolak-balik. Nanya bolak-balik apa? Karena saya nggak dikasih glossary. Ya, saya nggak dikasih glossary sama klien, sama perusahaannya. Lalu disuruh terjemahkan. Saya harus bolak-balik nanya, kenapa? Ini terkait sekali dengan keselamatan transportasi. Jadi jangan sampai ya misalnya nih saya ada istilah control panel. Control panelnya karena saya maunya gitu ya, mau mengenalkan bahwa bahasa Indonesia itu kosakatanya luas loh. Control panel saya terjemahin jadi panel kendali. Nah, ketika terjadi kegawatan, ya, ketika ada emergency, dia si masinis melihat nih, terus ditulis di situ, masuk ke panel kendali, tekan tombol A. Dia nyari, karena lagi panik kan dia nggak berpikir jernih. Panel kendali mana? Nggak ada tulisannya control panel. Wah, kecelakaan bisa kejadian. Bisa jadi kecelakaan LRT. Kesalahannya siapa? Kesalahan penerjemah. Ya, jadi kita harus tahu pesanannya bagaimana. Kita harus benar-benar memastikan. Tapi bagaimana nih ketika klien, oh ya udah terserah Mas, bagaimana baiknya aja. Nah, itu baru klien udah bilang seperti itu, baiknya kita. Tapi jangan salah, kadang udah bilang kayak gitu, dikembaliin lagi terjemahan kita. Mas, ini terlalu kaku terjemahannya, nih nggak enak nih, kurang biasa dibacanya. Bisa juga seperti itu. Padahal bilangnya udah terserah deh Mas, mau gimana. Ya itulah klien kita. Makanya kita harus paham benar pesanan bagaimana. Apalagi kalau kliennya sudah klien berulang, kita harus sudah tahu gayanya dia bagaimana. Lalu memahami teks sumbernya, ya kalau bisa bacanya berkali-kali. Apalagi kalau kita belum biasa menerjemahkan. Apapun ya, termasuk subtitling. Saya beberapa kali menemukan ada subtitle yang terjemahannya nggak sesuai konteks. Kenapa sih? Karena biasanya penerjemah subtitle, apalagi buat TV, buat film masih mending ya, TV biasanya. Itu dia menerjemahkannya dikasih deadline yang mepet. Akhirnya gimana? Dia nggak sempat nonton, cuma dapat naskah, dapat dialog, dia terjemahin begitu saja. Sehingga terjemahannya jadi aneh, nggak sesuai sama konteks. Ya. Atau dubbing juga sama ya, tulis suara. Itu bagian dari penerjemahan juga, audiovisual translation. Jadi penting kita menerjemahkan teks sumber, membaca teks sumber terlebih dahulu, memahami dulu sampai kita paham. Ya. Kita udah biasa pun, ya kalau manual mungkin bisa ya, kita udah biasa, kita langsung aja menerjemahkan.
Misalnya apa? Udah biasa kita nerjemahin mesin cuci. Ya kan biasanya fiturnya nggak terlalu berbeda. Langsung menerjemahkan ya oke. Tapi kalau misalnya teksnya teks akademik harus hati-hati. Kenapa? Nanti teks akademik, meskipun saya lulusan sastra Inggris gitu, dapat teks akademik, belum tentu saya tanpa baca saya tahu apa sih maunya. Kenapa? Karena itu kan penelitian orang. Saya harus tahu nih penelitian ini mau bagaimana, apa yang mau disampaikan, lalu istilah-istilah yang dia gunakan bagaimana. Apakah sudah ada di bidang ini terjemahan bakunya? Ya, itu ya harus kita lihat juga. Jadi memahami teks sumber itu penting. Lalu tahapan berikutnya, draft 1. Dalam draft 1 yang diterjemahkan gimana? Jangan kalimat per kalimat, paragraf demi paragraf. Kecuali teks-teks yang memang template. Teks hukum, teks manual misalnya. Ya. Kalau bukan, misalkan kita terjemahkan paragraf demi paragraf. Yang dicek apa? Pengalihan informasi. Pesannya teralihkan atau enggak. Baru kita lengkapi informasinya. Nah, ini yang disebut sebagai penerjemahan fungsional. Kita menerjemahkan sesuai dengan fungsinya. Ini draft 1. Jadi setelah kita buat draft 1, baca lagi. Kalau tadi kita melengkapi informasi dalam teks, kontennya yang kita pentingkan, draft 2 apa? Kita fokus ke struktur dan gaya bahasa. Udah sesuai belum? Dengan ragamnya, dengan larasnya. Ya. Pentingnya apa? Kita bahas arsitektur. Yang satu buat majalah Home Living. Yang satu untuk jurnal Fakultas Teknik. Sama-sama bahas arsitektur. Terjemahannya harus berbeda. Kenapa? Gaya bahasa majalah berbeda dengan gaya bahasa jurnal. Ya, gunakanlah Thesaurus. Thesamoko untuk Thesaurus bahasa Indonesia yang terbaik adalah Thesamoko. Sesudah itu, baca lagi. Koreksi lagi kalau ada kesalahan cetak, typo, kesalahan ejaan. Nah, ini gunakanlah KBBI dan PUEBI. Ada yang tahu PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nih saya kasih lihat seperti apa sih. Daring saja ya. Ada nih yang daring. Ini sama isinya dengan PUEBI yang PDF dari Kemendikbud, tapi dibuat yang mudah digunakan sama secara online ya. Nah, ini dibaca. Ada baca misalnya jangan sampai salah, kapan kita gunakan titik, huruf, angka ya. Angka juga jangan sampai salah. Kata berimbuhan. Ya, imbuhan-imbuhan yang lesap yang depannya KPTS. Kemudian jangan lupa ada bentuk-bentuk terikat seperti ini, jangan dipisah. Ya, apa yang sering dipisah? Pra, kadang saya menemukan pra dipisah, jangan Pak, pra mah digabung. Anti jangan dipisah, anti selalu digabung. Ya, pasca sarjana digabung, jangan dipisah. Tunarungu juga digabung. Tapi kalau seperti ini, nah ini kan ada aturan-aturan yang ini kita carinya di PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan juga tentunya dengan KBBI. Nah, ini juga bisa kita cari. File ada nggak sih? Nah, file ada. Dokumen, berkas, rak untuk menyimpan dokumen. Ternyata, nah ini ya, sekarang ini KBBI udah dibuat daring, jadi dia akan selalu terupdate. Bahkan kalau kita login, ini saya lagi nggak login pakai akun saya ya. Kalau saya login pakai akun saya bisa menyarankan loh. Saya bisa menyarankan kata ke pusat bahasa.
Nanti ahli-ahli bahasa di sana yang akan mempertimbangkan ini bisa masuk atau enggak. Makanya akan selalu terupdate, akan ada file, akan ada lema-lema baru, kosakata baru. Makanya kita selalu cek ke sini. Gitu. Apalagi glossary juga penting. Glossary kita bisa pakai apa? Kateglo. Kateglo ini punyanya Bahtera. Ya, kateglo.com. Kita bisa gunakan glossarium. Misalnya kita mau mencari glossarium apa? Oke, ini check out glossarium. Kita cari. Oh, nggak ditemukan. Kita bisa check out. Ada nggak? Ada. Kita bisa lihat ya, bidang penerbangan, check out. Kita artikannya pemeriksaan. Nah, yang umum agak aneh ya, kita jarang pakai nih. Lapor keluar, daftar keluar. Nah, kalau yang kita dengarnya agak aneh, bisa kita gunakan nggak? Kita lihat dulu kebiasaannya klien bagaimana. Apakah klien tetap gunakan check out? Seperti itu. Nah, ini kita bisa gunakan. Istilah-istilah IT. Misalnya mau cari apa istilah asing deh ya. Mouse. Nah, ini kan ada ya. IT jadi tetikus. Meskipun kita jarang pakai juga nih tetikus. Tapi di komunikasi massa itu ada tetap mouse. Tidak diubah. Ada lagi mouse. Nah, ini kita harus cek lagi. Ada atau enggak sih mouse di KBBI kalau kita mau pakai gitu. Enggak ada. Nah, kembali lagi. Kalau misalnya ternyata di bidang tersebut udah biasa dipakai istilah mouse, ya pakailah. Kalau enggak biasa, jangan. Gitu ya. Inilah beberapa yang bisa kita gunakan. Alat-alatnya ya, kita kembali ke tinggal sedikit lagi. Ini draft 3-nya seperti ini. Nah, definisi penerjemahan itu mengungkapkan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, ini wilayah bahasa sumber ini dari teks sumber. Teks sumber dibaca sama pembaca teks sumber, masuk ke penerjemah. Penerjemah sebagai pembaca teks sumber. Baru diterjemahkan. Nah, penerjemah di sini sebagai pengirim teks sasaran. Diterjemahkan menjadi teks sasaran yang akan dibaca sama pembaca teks sasaran. Jadi intermediary di sini ya sebagai penengah antara penghubung antara teks sumber dengan teks sasaran. Nah, ini langkah penerjemahan interpretatif. Seperti apa? Seperti yang tadi kita praktekkan, yang layarnya saya gelapkan, itu namanya penerjemahan interpretatif. Dari teks sumber, nah ini yang kita proses di mental kita secara langsung. Kita punya pengetahuan kebahasaan. Ya, kemudian pengetahuan tematis. Pengetahuan tematis apa sih? Ya, misalnya ini teksnya teks komunikasi. Kita punya pengetahuan tentang komunikasi. Ini teksnya teks bisnis. Oh, ini analisis saham. Kita punya pengetahuan itu. Kosakata bidang saham kita punya. Itu pengetahuan tematis namanya. Ya, ini fusi ya digabungkan dalam bentuk citra mental di kepala kita. Oh, dari citra mental inilah kalau kita sudah punya pengetahuan tematis yang cukup, misalnya kita diminta menerjemahkan teks tentang transportasi, kita udah punya pengetahuan tematis tersebut, kita udah pernah menerjemahkan teks transportasi, atau kita pernah belajar tentang ilmu transportasi gitu, udah punya, nah kita bisa membedakan. Wah, ini terjemahan transportasinya bagus nih. Oh, yang ini gayanya aneh, ini harusnya terjemahannya bukan ini. Ya, jadi kita jadi tahu. Misalnya apa? Oh, ada penerjemah yang harus KBBI. Kita ganti jadi markah jalan. Wah, nanti Polantas jadi bingung. Markah jalan apa?
Taunya mereka marka jalan. Tapi kan KBBI-nya begini. Ya memang, tapi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Sama kayak tadi yang saya bilang, menerjemahkan manualnya LRT, kalau sampai saya tidak tahu, kalau misalnya kan saya harus tahu dulu tulisannya di device-nya dia apa tuh, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia jadi apa? Panel kendali apa jadi panel kontrol? Itu saya harus tahu. Kenapa? Kalau enggak bisa berbahaya. Nah, nanti citra mental ini dengan kemampuan kebahasaan dia paham situasi komunikasi, disintesiskan, ya, ditulis menjadi teks sasaran. Oke, ini ada teks sumber, ini bisa saya lewatkan ya, teks sumber. Nah, ini yang efektif adalah dari sumber pertama, tapi seringkali kita nggak menemukan. Contohnya apa kita nggak menemukan? Kalau teman-teman tahu novel Little Prince, itu aslinya bahasa Perancis, tapi yang diterjemahkan ke Indonesia adalah dari bahasa Inggris. Nah, di situ akan terjadi loss in translation biasanya. Ya. Atau subtitle, sering sekali ya subtitle. Biasanya apa? Film-film dari selain tempat yang berbahasa Inggris lah. Nah, kita seringkali terjemahkannya dari bahasa Inggris. Di sini kita memang harus hati-hati. Yang konteks-konteks budayanya itu harus kita perhatikan. Jangan sampai salah terjemahan. Oke. Teks sasaran bentuknya juga bisa beda-beda. Nah, ini pengetahuan tematis tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi intinya supaya punya pengetahuan tematis, kita harus rajin baca loh sebagai penerjemah. Penerjemah itu harus tahu banyak, tapi nggak perlu mendalam, dikit-dikit aja. Ya, saya tahu sedikit-sedikit tentang astronomi, tentang fisika, tentang kimia, meskipun saya nggak memahami secara mendalam, tapi saya tahu konsep-konsep umumnya. Itu bisa kita googling, kita bisa baca-baca, ya, baca-baca Nat Geo misalnya. Tujuannya apa sih? Supaya saya punya pengetahuan tematis tersebut. Jadi ketika saya udah biasa nih baca Nat Geo, lalu ada yang minta menerjemahkan tentang misalnya ya kondisi alam di Kalimantan. Oh, saya jadi tahu gambut harus diterjemahkan apa, rawa diterjemahkannya apa, yang lebih tepat, ya, misalnya. Nah, ini tadi ya penjelasannya ya. Ini sudah saya jelaskan secara umum tadi, detailnya bisa dibaca. Nah, sintesis itu merangkum intinya ya. Nah, kalau ini langkah penerjemahan didaktik. Ini biasanya terjemahannya menjadi lebih literal kalau pakai langkah yang ini, maka kita jarang gunakan. Ini alih sandi ya. Ada terjemahan, nah ada juga juru bahasa. Kalau juru bahasa itu penerjemah verbal. Ada yang konsekutif, ada yang simultan. Ini masih istilah-istilah, ini bisa kita lewatkan dulu. Nah ini, oke, sedikit lagi ya, 5 menit ya. Penerjemah yang profesional, itu kita harus membatasi diri kita. Ini yang idealnya seperti ini. Kita jadi tahu dulu lah ya idealnya, meskipun di dunia nyata seringkali tidak ideal. Kalau kita punya bahasa ibu, dan kita punya bahasa kedua dan bahasa asing, atau punya bahasa asing 1, bahasa asing 2. Kayak tadi misalnya, saya misalnya gitu ya, ini pura-puranya gitu, bahasa ibu saya bahasa Indonesia, bahasa asing saya bahasa Inggris, terus saya bisa bahasa Portugis. Artinya apa? Paling efektif saya menerjemahkan adalah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia saya sangat memahami penggunaannya secara kultural bagaimana. Oke? Dan saya berani juga menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu bahasa asing yang paling saya kuasai. Saya sudah bertahun-tahun belajar, sudah lama terpapar dari tayangan-tayangan film dan lain sebagainya, sehingga saya bisa
Oke. Dan saya juga boleh menerjemahkan dari bahasa Portugis ke bahasa Indonesia. Tapi sebaiknya saya tidak menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Portugis ataupun dari bahasa Inggris ke bahasa Portugis. Kenapa? Karena biasanya bahasa asing kedua ini kita nggak terlalu paham konteks budayanya. Gitu. Biasanya seperti itu. Beda kalau misalnya, contohnya gini, bahasa ibu saya bahasa Jawa, bahasa kedua saya bahasa Indonesia, lalu saya punya bahasa asing, bahasa Inggris. Saya mau menerjemahkan bahasa Jawa ke bahasa Inggris nggak masalah. Kenapa? Ya karena bahasa Inggris saya sudah cukup mumpuni gitu. Saya menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada permintaan, bagaimana kalau ada permintaan dari bahasa Indonesia ke bahasa Portugis? Kan saya bahasa kedua bahasa Portugis. Pertimbangan saya, misalnya, oh nih dari atasan harus, ya mau nggak mau kan dikerjakan. Tapi saya harus lihat dulu, konteksnya saya paham nggak nih di Portugis bagaimana? Jangan sampai saya nggak paham. Karena apa? Karena saya cuma bisa bahasa Portugis, tapi saya nggak ngerti konteks budaya Portugis. Kalau gitu, saya punya waktu cukup nggak untuk riset dulu? Misalnya riset apa sih? Ini saya diminta menerjemahkan misalnya katalog pariwisata ya. Misalnya Danau Toba gitu. Tolong dong terjemahin ke bahasa Portugis. Saya terjemahin bisa, tapi kan saya harus lihat lagi. Oh ini targetnya siapa nih? Ini kan buat katalog tourism board ya. Karena katalog tourism board berarti kan bahasanya harus bahasa yang tidak terlalu formal. Ya, harus bahasa yang semi formal. Sementara gaya bahasa Portugis saya, karena saya cuma bisa doang, gayanya gaya bahasa formal. Artinya apa? Saya harus riset dulu. Saya harus lihat nih contoh-contoh katalog tourism board di Portugis. Bahasanya gimana sih yang dipakai gitu ya. Saya baca-baca dulu, sehingga saya punya pemahaman lebih. Hai Nendra. Maaf nih, anak saya udah mulai kehabisan bahan mainan, jadi mulai nemenin kita di sini. Ya, ini contohnya seperti itu. Karena apa? Bisa bahaya teman-teman kalau enggak. Saya kemarin habis baca punyanya Kota Pariaman. Saya lupa Kota Pariaman atau kota apa ya? Ya pokoknya salah satu kota di Sumatera Barat ya. Menerjemahkan untuk pariwisatanya. Ketika saya baca terjemahannya bahasa Inggris, itu kayak baca jurnal. Bahasanya formal banget. Ya saya kalau orang Inggris mau ke Pariaman saya baca itu nggak jadi baca, males. Ya, nah itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Itu yang bisa harus kita bisa perbaiki. Nah, ini jenis-jenis penerjemahan, ada interbahasa ada loh penerjemahan. Contohnya apa? Ya dari ke sign language, ke bahasa isyarat, itu intrabahasa. Subtitling untuk yang rekan tuli, itu juga intrabahasa. Jadi masih dalam satu bahasa. Intrabahasa lainnya apa? Bahasa Inggris, dari Inggris Amerika ke Inggris Australia, intrabahasa juga. Memang ada. Itu yang kita sebut sebagai pelokalan salah satunya. Jadi kita mau membuat targetnya ini buat di mana? Jangan pakai bahasa Inggris yang apa? Ini bahasa Inggrisnya untuk orang Australia, terus anak muda ya kita harus tahu bahasa slangnya Australia. Penerjemahan antar bahasa ya itu yang biasa kita lakukan. Ada juga penerjemahan antar media yang semiotik. Jadi medianya berubah. Dari sudut pandang ada yang teknis, sastra, hukum, agama, dan lain-lain. Ini jelas ya. Ada yang literal, ada yang pragmatis dari keperluan. Nah, kalau yang literal ini waktu kerjanya panjang biasanya.
teks-teks yang panjang. Ada juga yang pragmatis, keperluannya segera. Berita, ya berita nggak mungkin. Beritanya muncul hari ini, baru kita terjemahin buat 2 hari ke depan. Nggak boleh kan? Nah, sehingga penerjemah pragmatis itu kita harus hati-hati. Karena apa? Kemungkinan errornya lebih besar. Kita bekerjanya harus tepat sasaran, tepat guna. Lalu ada penerjemahan tulis ya dan lain sebagainya. Nanti ya saya. Nah, ini profesi penerjemah, siapapun bisa jadi penerjemah, ada HPI. Nanti teman-teman tolong baca ya. Kita ada kode etik penerjemah dari HPI juga. Nanti ya saya. Lalu ada ya kualitas profesional dan moral. Kualitas profesional itu kita sebagai penerjemah harus memperhatikan apa? Yang harus kita perhatikan itu adalah kualitas penerjemahan kita, ya quality controlnya harus ada. Makanya jangan sampai lupa untuk baca ulang. Kenapa? Karena seringkali kita typo kita nggak sadar ketika ngetik, atau bahkan typonya karena komputer kita terlalu canggih, autocorrect. Nah itu menyebalkan loh. Ada juga etika harus dijaga dalam menerjemahkan. Etika yang bagaimana? Menentukan rate. Ya, beberapa kali nih kalau teman-teman suka ikut forum penerjemahan itu kadang suka ada tuh yang kesel. Keselnya kenapa? Wah, nih ada penerjemah ngebanting harga. Nerjemahin 10.000 per halaman. Di satu sisi sih memang nggak etis, tapi di sisi lain juga saya menanggapinya ya biarin aja orang nyari uang terserah dia gitu ya. Cuma apakah 10.000 per halaman dia akan bisa menjaga kualitas? Kalau dia bisa menjaga kualitas, wah hebat banget. Gitu. Biasanya yang 10.000 per halaman sih nggak bisa jaga kualitas. Ya. Gitu. Itu maaf Pak. Ya. Biasanya sendiri untuk per halamannya berapa ya standarnya Pak? Untuk bukan yang tersumpah. Wah, beda-beda. Beda-beda kan ya? Kita harus tahu dengan kepantasan gitu ya. Beda-beda, macam-macam. Bahkan beda klien kita bisa beda kasih rate. Iya sih. Jadi memang itu ada banyak pertimbangan. Pertimbangannya apa aja? Seberapa pakar kita di bidang tersebut, itu jadi pertimbangan tentunya. Seberapa biasa kita sama klien. Kalau saya strateginya seringkali gimana? Saya punya rate standar yang biasa saya berikan. Tapi seringkali saya berikan dalam bentuk diskon. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sebagai edukasi untuk klien. Ini rate saya aslinya segini, tapi Anda dapat diskon dari saya. Jadi bisa aja suatu saat diskonnya saya hilangkan. Gitu. Itu satu strategi marketing aja ya. Kita bisa punya strategi bisnis yang berbeda-beda tentunya. Kalau saya strategi bisnisnya seperti itu. Saya belum lama jadi freelance, jadi masih menggait-gait lah ininya. Nah, benar. Coba aja masuk ke forum-forum, itu biasanya suka dikasih. Suka tanya-tanya di forum-forum tuh banyak ya yang nanya-nanya kok. Ini saya ada kerjaan segini, dikasih rate-nya segini, ini kira-kira kemurahan nggak? Itu suka kok. Di Prozee misalnya ya, Prozee.com. Itu banyak. Saya nih dapat kerjaan, detailnya kayak gini-gini, dikasih rate-nya sekian. Kira-kira itu terlalu murah nggak? Jarang ada yang nanya, itu terlalu mahal nggak? Nggak pernah ada yang nanya kayaknya. Iya. Nah itu ya, jadi memang di situ kepantasan ya kita lihat. Karena beda bidang nanti beda lagi. Kayak tadi saya bilang penerjemah sastra, rate-nya bisa dibilang paling rendah. Bahkan kadang kita bisa anggap nggak manusiawi. Tapi ingat, dia menerjemahkan satu buku. Jangan disamain sama saya yang nerjemahin modul yang cuma puluhan halaman gitu ya, cuma 20 halaman, 30 halaman misalnya. Ya nggak bisa disamain sama orang yang menerjemahkan buku yang ratusan halaman. Ya istilahnya kan ya kalau kita beli barang grosir sama satuan beda harganya.
Baik. Di selain sisi dia dia mendapatkan bukan cuma dalam bentuk keuntungan finansial, dia dapat pengakuan yang bisa dia gunakan. Sementara pekerjaan saya atau kayak istri saya gitu, kebanyakan NDA, non-disclosure agreement. Kita nggak bisa ngasih tahu. Jadi kalau misalnya ditanya portofolionya, ya non-disclosure agreement, saya nggak bisa bilang. Kerjaannya belum selesai nih. Saya nggak bisa kasih tahu kalau klien saya dari A, dari B, dari C. Gitu. Jadi ya portofolionya dalam bentuk apa? Contoh terjemahan kita. Tapi bukan dari klien-kliennya mana aja. Kalau yang nggak NDA ya bisa kita kasih tahu. Oh ya klien saya ini, perusahaan ini, silakan. Ya bedanya itu, ya. Iya benar-benar. Oke. Nah ini kode etik nanti silakan dibaca, ya dicari aja di HPI. Nanti saya bagikan. Nah ini kesimpulannya, ya, bahwa penerjemah itu kita communication problem solver. Kita memfasilitasi komunikasi yang berbeda antar budaya. Ada faktor penerjemah, teks, dan pemesan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Teksnya apa? Kita sebagai penerjemah punya pengetahuannya atau enggak? Pemesannya siapa? Pesanannya bagaimana? Ya pesanan bagaimana ini penting. Terutama gimana? Ini kalau teman-teman biasa nerjemahin teks, lalu nyoba subtitling. Nah ini sering kali nih suka kebawa gaya nerjemahin di penerjemahan teks. Kenapa? Subtitling itu pendek-pendek, nggak boleh panjang-panjang. Karena orang bacanya nggak boleh kelamaan baca. Jadi sering kali apa? Ya kita nggak bisa nerjemahinnya kayak penerjemahan hukum yang kata demi kata. Yang semantis penerjemahannya. Tapi terjemahan kita adalah penerjemahan komunikatif, penerjemahan fungsional. Pesannya nyampe yang penting. Orang bisa lihat lain-lainnya dari mana? Konteks yang dia tonton, kalau subtitle kan gitu. Ya. Bisa tahu dia marah dari mana? Ekspresi mukanya. Kata-katanya mungkin nggak terlalu marah ya, karena kan apalagi di bahasa Indonesia kan diperhalus ya. Nggak mungkin kita ada istilah-istilah kasar. Tapi kita bisa lihat marahnya dari ekspresi wajah dia, dari konteks filmnya, gitu kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, jadi sebagai penerjemah, ya kita harus perkaya terus. Kalau teman-teman, ya kenapa penerjemah, saya tanya tadi latar belakang pendidikannya, ya karena nggak harus anak sastra yang jadi penerjemah. Justru anak sastra belum tentu bagus menerjemahkan. Contohnya apa? Ya teks ekonomi gitu. Nggak semua anak sastra bisa. Anak ekonomi lebih jago karena tiap hari bacanya buku bahasa Inggrisnya kan. Bukunya masih dalam bahasa Inggris biasanya. Pengetahuan tematisnya mungkin lebih bagus. Anak sastra mungkin teori penerjemahannya kuat. Tapi ketika terjemahan-terjemahan yang teknis, dia mungkin nggak terlalu bisa. Karena belum punya pengalaman cukup di sana. Nah, ini teman-teman dari latar belakang macam-macam, punya pengetahuan lebih di bidang-bidang itu. Nah, kalau mau memperkaya, itu juga lebih bagus. Ya, banyak-banyak baca, lihat contoh-contoh terjemahan, membandingkan terjemahan, itu juga bisa. Kayak tadi hukum gitu ya, dicek gitu. Kalau di kantor, ada kontrak, coba dilihat bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, bagaimana. Dari situ kita bisa memperkaya. Oh, ini terjemahan begini ya. Oh, ini kok grammarnya aneh ya ternyata bahasa hukum. Nah, itu kan kita jadi tahu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada, Mas Furkon. Mungkin agak sedikit di sini ya. Kayak misalkan saya pernah itu nerima proyek-proyek kayak penerjemahan artikel lah misalkan ya. Tapi hasil konversi PDF. Nah, itu bisa kadang-kadang bikin sakit kepala itu ya. Karena kadang-kadang hasil konversinya itu susunan kalimatnya itu bisa jadi berantakan. Berantakan. Itu gimana itu ya istilahnya? Maksudnya apa harus soal rate-nya? Harus kita charge lebih kah untuk mengatur kembali dokumen supaya nggak berantakan atau kalau kita disuruh tergantung ya, maksudnya gini, tergantung gimana. Kita dimintanya hanya menerjemahkan atau layoutnya harus sama.
kalau layoutnya harus sama ya mau nggak mau ya harus dibedakan. Tapi kalau cuma sekedar menerjemahkan, ya udah dari bentuk PDF yang masih bentuk image-nya ada nggak? Itu kan berarti PDF-nya scanan ya. Scanannya ada nggak? Ya hasil scan-nya aja yang kita lihat. Tentunya akan lebih berat. Apakah harus menentukan rate yang berbeda? Ya kembali lagi, tergantung dari teman-teman. Cuman ya biasanya kita agak susah sih, rate-nya terlalu berbeda untuk yang kayak gitu. Tapi kita bisa, misalnya dari awal kita udah kasih tahu. Misalnya apa? Tolong ya beda nih kalau filenya sudah bentuk digital sama filenya masih hard copy. Itu akan berbeda rate-nya. Itu kita bisa kasih tahu di awal, nggak apa-apa kalau mau ngasih tahu seperti itu. Oke. Yang penting di awal udah ada, udah tahu. Jangan kita kasih taunya udah di tengah. Benar-benar. Ya. Ketika udah di tengah ya mau nggak mau. Itu jadi pembelajaran ya. Misalnya apa? Saya pernah satu saat awal-awal saya dikasih kerjaan subtitling, saya dapat video training. Narasumbernya itu bukan native bahasa Inggris ya, nggak tahu orang mungkin Chinese ya, mungkin dari Tiongkok, mungkin dari Taiwan, yang pasti ya gaya ngomongnya masih gaya ngomong orang sana. Itu banyak kata-kata yang saya, ini dia ngomong apa sih? Harus diputar berulang-ulang gitu ya. Nah sejak saat itu saya jadi membedakan kalau harus verbatim ya, artinya verbatim apa? Saya nggak ada naskahnya nih. Saya bikin subtitle nggak dikasih naskah dari awal, dari nol. Itu saya bedakan native sama non native. Kalau native saya kasih lebih murah, non native saya kasih lebih mahal. Kenapa? Waktu saya habis buat muter-muter ulang untuk ngertiin satu kata aja dia ngomong apa. Ya itu. Jadi ketika saya mengerjakan, ya karena saya udah ambil pekerjaan itu nggak mungkin di tengah-tengah saya bilang, maaf ya rate-nya saya naikin nih. Ya nggak bisa. Kita udah deal ya udah etikanya kita kerjakan karena udah deal di awal. Makanya penting ya teman-teman nih menentukan rate itu teman-teman harus punya standar yang jelas. Misalnya apa? Jangan cuma misalnya rate-nya sekian per halaman. Sekian per halaman itu nanti tahu-tahu klien ngasih 2 halaman tapi fontnya 10, spasinya rapat, pusing loh itu. Ya. Apalagi fontnya dikecilin 9 atau 8 doang. Waduh, dikerjain namanya sama klien. Jadi harus jelas standar kita 1 halaman gimana. Misalnya 1 halaman A4, fontnya Times New Roman 12, marginnya 3 cm. Atau kita konversi, ya. Kalau misalnya kliennya, wah, aduh mas, ini kita udah formatnya kayak begini nih, nggak bisa diubah, misalnya hard copy gitu. Oh ya udah mas, hitungannya berarti per kata. Atau misalnya gini, ya teman-teman bisa cek ya standar di HPI itu udah dihitungin sama HPI, ya. Saya lupa tuh ya, kalau nggak salah 1 halaman A4 spasi ganda Times New Roman 12 itu setara dengan berapa kata ya? Ya ratusan kata gitu ya. Saya lupa 250 apa 350 kata. Setara dengan itu. Jadi ya teman-teman bisa kasih rate-nya, oh ya per halaman kita hitung sekian kata. Dan harus jelas juga ini katanya kata dalam teks sumber apa kata dalam teks sasaran. Gitu. Itu ya jadi karena orang bisa punya standar yang beda-beda dalam menentukan rate. Ada yang per bahasa sumber, ada yang per bahasa sasaran. Baik. Oke, ada lagi? Tidak ada? Ya kalau nggak ada sampai sini ya. Jadi intinya tadi jangan lupa harus etis dalam menerjemahkan, jangan sampai kita jadi penerjemah menjatuhkan penerjemah lain, ya. Gitu. Kalau saya tadi ngasih contoh yang Pariaman bukan menjatuhkan penerjemah lain karena saya nggak menyebutkan penerjemahnya, saya juga nggak tahu penerjemahnya siapa. Tapi saya bisa kasih contoh bagaimana penerjemahan yang kurang tepat sasaran.
bahasanya terlalu kaku, nggak sesuai sama target. Yang nggak sesuai nanti kasihan kliennya kalau seperti itu. Kalau kita bisa etis, kita bisa profesional, klien akan kembali terus. Gitu. Ya, bahkan saya terjun ke subtitle awalnya gimana? Ya karena klien kembali. Awalnya ya cuma terjemahin teks, terus tahu-tahu Mas bisa nggak nih subtitling? Kita punya video training. Nah ya udah saya kerjain. Saya sanggupi, ya dari situ. Akhirnya wah enak juga ternyata subtitling kayak gini. Oke? Ya kalau begitu teman-teman sekian dari saya ya, ini sudah malam juga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dan mohon maaf. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama.